Alright, so I would like to introduce myself in English. So my name is Idewa Madel Prasena. Please call me Abel. Well, I'm a representative. Ibunya itu pede banget, percaya diri, masa ibunya bisa, anak muridnya nggak bisa gitu, biar nggak mengecewakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, nama budaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi di acara podcast Brownies, obrolan manis SMK Negeri 4 Bangli. Baik, di acara kali ini kita sudah kedatangan tamu nih dari juara pertama lomba LKS di bidang reception. Sebelum itu, kegiatan ini disponsori oleh 1 Sambal Bohai dan 2 Kafetaria Desta. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Nyoman Mira Aprini dan partner saya Dika dari Suci Lantari. Setelah kita kedatangan tamu nih, boleh nggak perkenalkan diri dulu nih, siapa sih? Boleh. Jadi nama saya Idewa Madel Prasena. Panggil Abel aja nggak apa-apa, panggil ganteng nggak apa-apa. Oke. Abel. Pakai B. Abel. Ya. Panggil ganteng juga nggak apa-apa. Manis nggak apa-apa. Oke. Dan ini adalah yang mengajari saya. Bisa dikenalkan namanya? Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami diundang, sangat senang sekali ya hari ini. Jadi perkenalkan, nama Ibu Dewa Aimade Puspitasari dari SMK Negeri 1 Nusa Penida. Ibu sebagai pembimbing dari Abel sendiri di bagian reception. Terima kasih. Baik, bersama Kak Abel. Iya, Abel. Jadi apa sih kesannya, pesan Kak selama mengikuti lomba ini? Jangan panik sih sebenarnya. Yang pertama kali saya lomba kan baru pertama kali ini yang lomba resepsionis. Dan kebetulan kali ini saya juara 1. Ya, kaget banget. Iya, saya kebetulan sekali. Saya nggak tahu gimana caranya saya menang, tapi mungkin karena saya kebanyakan tidur atau bagaimana. Enggak. Bisa ditanya oleh ibu saya sendiri. Ini saya anggap ibu saya sendiri. Bisa jelaskan bagaimana cara saya melatih diri sendiri? Kalau dari Ibu sendiri, melatih Abel dengan kepercayaan dirinya. Jadi bagaimana ketika lomba dia tidak panik, artinya pada saat lomba dia percaya pada dirinya sendiri. Hasilnya juga akan seperti ini. Jadi latihan pun sudah banyak dilakukan, baik di sekolah dengan guru pembimbing yang lain. Kita banyak punya pembimbing di sekolah, jadi kita bekerja sama di sana. Bagaimana membimbing Abel dari sekolah sampai akhirnya berada pada lomba saat ini. Tentunya kan kakak ini baru pertama kali lomba ya. Gimana sih kayak sudah mendapatkan juara pertama nih, kayak pasti tentunya bakal memiliki semangat lagi buat muncul lagi ke depannya, mau melakukan lomba-lomba lebih banyak lagi. Gimana sih Kak dalam menyemangatkan dirinya kembali? Kalau semangat sih itu udah pasti ya. Nggak mungkin orang dapat juara 1 nggak semangat, nggak ada. Iya, betul. Sebenarnya saya dapat juara 1 ini seneng banget sebenarnya, tapi takutnya kesenangan gitu. Iya. Untuk motivasi diri untuk sekarang sih saya pengen istirahat dulu sebenarnya. Saya sudah latihan berkali-kali sampai saya menggadang. Jadi kemungkinan besar saya akan istirahat dulu. Iya. Kalau dikasih kesempatan lagi, ambil aja. Harus seikhlasnya. Itu motivasi diri ya. Ya. Kata ibu saya, usaha itu nomor 1, menang itu bonus gitu. Iya, betul. Dari proses latihan tuh ada nggak sih Kak rasa kayak kayaknya aku bakal nyerah tuh, ada nggak sih Kak? Kan kebiasaan kebanyakan orang tuh terkadang kalau latihannya terus sampai begadang, apalagi kan kurang tidur, kurang istirahat pastinya, ada nggak rasa kayak nggak dulu deh gitu, ada nggak? Sebenarnya saya setiap saat ingin tidak latihan, tetapi karena ibu ini sedikit pemarah, saya takut, jadi terpaksa. Tapi saya tidak emosi sih sebenarnya, saya senang-senang aja diajarin, ya nggak Bu? Ya, betul. Menurut ibunya nih, gimana sih dalam proses mengajarnya? Apakah
santai, fun aja apa memang harus dipertegas atau gimana? Oke, kalau dari ibu sendiri sebagai pembina dan pembina yang lain juga, kita banyak support dari teman-teman, bapak ibu guru di sekolah. Jadi kita kalau ditekan sih nggak mungkin. Kalau saya marahin dia pasti Bel ingat belajar. Jadi ingat latihan di rumah. Besok di sekolah kita latihan kembali, tidak terlalu tidak terlalu menekan dia, tidak, kita santai. Jadi seberapa kamu bisa hari ini, apa yang sudah kamu lakukan silakan lakukan dengan baik, berikan usaha yang terbaik, itu aja. Jadi ketika kita latihan semampumu hari ini, jadi sampai mana kalau sudah mentok, oke, kita lanjutkan besok. Nah, jadi tidak perlu dipaksakan, karena ketika dipaksa dia akan lupa segalanya, karena kalau reception sendiri tidak bisa dihafal. Itu bukan penghafalan, tapi bagaimana kita menjiwai ketika kita sebagai seorang reception, tamu datang, bagaimana kita menerima tamu itu dengan baik sehingga tamu itu menginap di hotel kita. Itu sih intinya. Jadi usahakan memang tidak harus dengan paksaan, tapi memang dia sendiri mau belajar dan dia juga orangnya memang mau belajar, mau berusaha. Jadi hasilnya juga akan mengikuti gitu. Kok geleng-geleng kira karena tekanan gitu ya. Jadi tidak ada tekanan kan? Tidak ada. Tapi ya pasti kan itu usaha ya. Betul. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Mungkin tadi kakaknya sedih-sedih, sekarang udah happy kembali. Kan udah mau istirahat juga. Iya, Akhirnya saya bebas. Bebas itu belum gitu. Bebas, pokoknya bebas. Kan bebasnya baru di sini. Iya. Usahanya kedua, Iya, berikutnya. betul. Karena di berikutnya kan ada provinsi. Iya, harus mempersiapkan diri tentunya, dan kita juga sebagai pembimbing tentunya harus mempersiapkan diri lebih keras lagi untuk membimbing Abel ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Baik, kalau dari ibu sendiri tuh bagaimana sih perasaan ibu ini? Kan ibu udah mau mengajar Kak Abel gitu, udah membimbing. Gimana sih perasaan ibu sehingga tuh bisa Kak Abel tuh dapat juara pertama? Ya, kalau dari segi perasaan ya Dek ya, dari tadi pagi sebenarnya sudah deg-degan. Sebelum dia tampil juga deg-degan. Kemudian pada saat dia tampil apalagi, sampai ibu mau ngumpet tadi tampil, dia gimana ya tampilnya bingung. Setelah itu tadi setelah selesai, jadinya kan ada pengumuman dari Dewan Juri, itu pun sampai sekarang masih dingin tangannya. Apakah dapat atau tidak? Walaupun tidak dapat, kita tidak mengejas Abel, tapi kita tetap bersyukur karena sudah bisa melewati hasil hari ini. Nah, ketika diumumkan ternyata SMK Negeri 1 Nusa Penida sebagai juara pertama, ya akhirnya di sana meluap. Ya artinya kesenangan itu ya senang sekali sampai akhirnya tidak bisa diungkapkan kata dan akhirnya keluar air mata. Air mata bahagia ya tentunya. Jadi tidak menyangka saja Abel bisa melewati atau menyisihkan ke-15 peserta lainnya dari region Klungkung, Karangasem, dan Bangli. Itu pencapaian yang luar biasa bagi kami. Dan kami berterima kasih karena sudah melakukan yang terbaik. Itu aja. Kan dari banyaknya siswa di sekolah ibu, kenapa kok bisa Kak Abel yang kecantolnya sama Kak Abel gitu? Cantol ya? Iya, kecantol sama Kak Abel. Iya, oke. Begini, kemarin kita sebelum ada lomba ini, muncul lomba LKS ini kan sudah suratnya ada di sekolah, kita seleksi dulu. Oh. Ya, kita ada seleksi juga di sekolah. Jadi tidak langsung comot. Ada beberapa seleksi yang kita lakukan. Mereka diseleksi melalui guru-guru pembimbingnya. Jadi kita di perhotelan menyeleksi sebagian, ada 6 kalau nggak salah. Jadi dari hasil seleksi itu kita mendapatkan Abel sebagai pilihan. Jadi membimbing dia untuk lomba ini. Jadi Abel adalah pilihan kami. Jadi kita sepakat di perhotelan pembimbing untuk reception terutama, jadi memilih Abel dan kita sepakat untuk melatih dia. Jadi tidak ada yang kendor semangatnya di sekolah. Jadi karena ini jujur ini pertama kali sekolah kami mengikuti LKS, karena sekolah ibu kan ada di pulau nih, SMK 1 Nusa Penida, otomatis ada di Nusa Penida. Untuk mengikuti hal kegiatan seperti ini itu sangat jarang kita lakukan. Karena apa? Karena kita harus menyeberang
laut ya. Jadi ini kesempatan yang kita diberikan, kesempatan ini ya kita ambil kesempatan ini dengan baik, kita lakukan dengan baik dan memperoleh hasil seperti sekarang. Hebat banget. Iya. Kalau dari kabel nih, kan tadi katanya Ibu seleksi. Iya. Gitu. Gimana tuh waktu ternyata kabel yang terpilih tuh gimana kabel atau kayak udah punya semangat atau gimana gitu waktu dipilih gitu? Kalau mau dipilih nggak dipilih ya saya fan-fan aja sebenarnya. Pas pertama kali saya dapat info bahwa saya dipilih sebagai perwakilan, saya itu jujur perasaannya deg-degan karena saya mengetahui bahwa saya harus berjuang seperti itu. Tapi karena ini cuma kesempatan, belum tentu saya dapat lagi, jadi saya ambil aja gitu. Belum tentu saya bisa dapat lagi lain kali gitu. Ya, pas itu ya. Tidak datang dua kali. Ya, betul. Selain pembina dan pembimbing yang mensupport, apakah orang tua Kak Abel tuh mensupport apa enggak? Orang tua saya semuanya mensupport. Bahkan saya sampai diajarin di rumah sendiri, sampai dimarahin juga sama orang tua saya untuk belajar. Yang dimarahin di sekolah sudah dimarahi, di rumah juga dimarahi. Saya capek. Tapi di mana-mana kena marah ya. Kalau kenapa sekarang di sekolah nggak boleh dimarahi? Padahal ini hasil nyata loh, kalian bisa sukses. Kalau dulu marah kepada anaknya bisa dimalaporkan kan? Tapi ini hasilnya sekarang. Anak didik kita marahi ternyata berhasil. Betul, iya. Sebagai pembuktian ya Pak ya, salah satunya. Tapi kalau misalnya Bu Puswita marahin saya ketagihan sebenarnya. Ketagihan arahnya. Kalau marahnya lucu soalnya. Gemoy. Gemoy. Ibunya dibilang gemoy. Makanya gemoy. Gak boleh. Gemoy, maaf. Kalau dari Kak Abel sendiri, ada nggak dari keluarga mungkin pernah atau dikasih kayak ngapain ikut kayak gitu, mungkin pasti nggak dapat kan, nggak pernah ikut kayak gitu pasti nggak dapat halangan gitu, Tantangan, rintangan, iya. dari keluarga mungkin Dari keluarga atau ada. lingkungan Atau yang menurunkan semangat gitu loh. Kalau justru malah sebaliknya sih. Berarti semua mensupport ya? Iya, semua mensupport. Kok misalnya saya pernah saat itu tiduran, tidak latihan saat itu, saya langsung didobrak pintunya dan langsung dipaksa untuk latihan saat itu juga. Tapi jujur saya tidak marah, tidak apa, tapi jujur sebenarnya saya senang sih dalam semua ini. Karena sebenarnya keluarga saya mensupport. Mereka ingin saya yang melakukan terbaik karena jujur saya itu orangnya pemalas, terkadang pemalas. Kalau sedikit paksa, saya tahu. Saya juga suka dipaksa sebenarnya. Ya, tapi karena keluarga saya tahu itu dan saya juga dipaksa. Dan buktinya saya bisa juara 1. Tadi saya lihat suara bahasanya bagus. Ada trik dan triknya nggak biar bisa bahasa Inggrisnya seperti itu? Latihan konsisten. Iya, Saya- konsisten. Ya. Dari kelas 4 SD. Oh, wow. Kursus Kursus. Bisa perkenalkan diri dengan bahasa Inggris? Oke, Bel. Oke, Kakak Abel. Alright, so I would like to introduce myself in English. So my name is Idewa Madel Prasena. Please call me Abel. Well, I'm a representative of SMK Negeri 1 Nusa Penida, and for no reason, I'm kind of surprised that I get number 1 in these competitions. But first of all, I thought that I'm gonna get number 3, 2, or maybe none. But actually, I got 1, and it's kind of surprising to be honest. I don't know how my parents will look at me right now. I think they will be proud. I think they won't. I don't know. But one thing for sure, yeah, just want to look at them weirdly. And yeah, I want to say it's really, really fun and really, really cool experience to be having this. And that's all from me. Thank you. Saya ini loh, dengar-dengar. Aku juga merinding. Nah, coba gini, triknya ada belajar bahasa Inggris bisa selancar seperti itu, kira-kira apa ya? Pasti ada walaupun dari SD kan, pasti ada. Dari kecil saya suka nonton film-film, bukan film sih, di YouTube. Saya suka nonton kartun atau YouTuber yang pakai bahasa Inggris, tapi subtitlenya Indonesia. Ya, itu berarti Ya. pertama kan, ada lagi mungkin. Saya belajar di internet banyak, contohnya kayak main game gitu. Saya juga kadang main game.
Saya baca main game yang novel-novel. Jadi saya belajar sedikit di sana, mengikuti mimik-mimik. Setelah saya menonton tersebut, saya mencoba untuk memimik apa yang dibilang seperti itu. Mengekspresikan. Jadi kegiatan kali ini tuh disponsori oleh satu Sambal Bohai, Kafetaria Desta, Teva Seni Pertunjukan, dan Teva Seni Kecantikan. Jadi kita kedatangan tamu nih dari juara pertama dari lomba FLS 2N Tari Kreasi. Boleh kali perkenalkan diri dulu sekaligus sama pembinanya langsung. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Junita Rahayu Kusuma Putri, bisa dipanggil Nita. Oke, untuk pembinanya? Saya Niwaya Nova Jayanti, guru SMK Negeri 4 Tangerang. Oke, baik. Gimana sih keluh kesah dan kesan pesan dari setelah lama latihan? Gimana cara pengajar pembinanya? Ada nggak sesuatu yang bikin wah gitu? Yang saya rasakan saat ini itu agak sedikit plong. Sudah selesai ya lombanya. Tapi kedepannya bakal lagi. Lebih keras lagi nanti latihannya. Gimana nih kalau boleh tahu kan setahu kita nih dalam proses latihan cuma beberapa minggu, cuma 2 minggu. Gimana sih trik and tipsnya biar cepet gitu menghafal gerakan, sound musiknya gimana sih? Ya, silakan. asalkan mau belajar dan ada semangat gitu. Ya pasti ada semangat ya. Yang pasti ada semangat dan mau belajar itu. Terus rasa ingin tahu itu juga. Oh iya. Atau untuk pembinanya, gimana sih cara biar dia itu ngafal Gerakan. Iya, secepat gerakan. itu ya. secepat itu? Oke. Saya bicara prosesnya dulu ya. Iya. Kebetulan saya memang bukan memegang di kelas 10, tapi beberapa kali ikut Teva seni pertunjukan. Nita ini sering ikut gitu. Dari situ saya kenal Nita, oh ini kayaknya bisa jadi. Itu dulu ya. Kemudian ketika ada event ini langsung saya pilih Nita karena sudah tahu kapasitasnya seperti apa. Itu dulu. Untuk mensiasati 2 minggu ini memang waktu yang sangat singkat sekali. Sejujurnya ini temanya pun buru-buru, jadi asal jadi aja dulu gitu. Tetapi untungnya karakternya Nita itu kuat. Itu yang membuat menjadi lolos ke selanjutnya, ke tingkat selanjutnya. Keren banget nih ya. Kayak wah. Gitu. Jadi sinergi antara pembina dan muridnya itu ada. Jadi ada chemistry antara Betul. siswa muridnya Betul. dari Mungkin jodoh ya. Jodoh ya, ketemu akhirnya. Oh ini loh orang yang tepat untuk bisa membawakan. Nita kelas berapa Nita? Kelas 10. 10 ya? Baru sekolah, baru Sekolah. Baru berapa bulan nih? berapa bulan ya? Setahun. Tapi apa namanya, karakter itu sudah diketahui oleh pembinanya kan? Iya. Presentasi mungkin. Chemistry-nya ada gitu. Ya. Itu satu. Memang dalam prosesnya itu seorang pembina harus jeli melihat apa namanya? Potensi siswa itu satu, itu yang sangat membantu. Kemudian tema, konsep, ide garapan itu kan hanya unsur pendukung di dalam tari. Memang itu sangat kuat sekali harus, karena itu ada dalam juknis. Kita juga tidak boleh lepas dari juknis. Tetapi memang ada beberapa tadi koreksi dari juri bahwa oh ininya kurang, ininya perlu ditingkatkan lagi. Oh ini dengan ini compare-nya apa? Misalnya peserta juara 1, 2 ini kan itu kan yang jadi apa? Saingan lah kan gitu kan, komparasinya di mana? Oh ini begini. Dari situ kita belajar lagi. Keren banget. Dari cuma 2 minggu aja udah bisa dan langsung udah jadi ya juara pertama. Tapi nanti ini belum hebat loh, karena Nita belum sakit ini tuh. Nanti kamu sakit dulu berarti baru hebat namanya. Wow. Ya, kita bagaimana prosesnya kemarin? Keluh kesahnya. Sangat Sangat lelah ya?
Tapi pembinanya itu jam 12 subuh loh. Sudah sampai lentur enggak? Subuh. Kurang waktu. Apa namanya kalau di Bali kan linggis ya? Nah, linggisnya masih nempel di sini, belum dilepas. Nanti dicabut dulu linggisnya, baru Dikasih pakai opal aja. Nanti kawat tas omongnya. Ya, lanjut. Ini kan baru perlombaan di region nih. Dari juara 1 dan juara 2 kan akan mewakili ke provinsi. Gimana sih proses kedepannya yang akan dinaikkan lagi setelah melewati banyak hal-hal yang kemarin? Prosesnya sih lebih giat lagi latihan. Latihan lagi? Mungkin menentukan tubuhnya atau gimana? Sekarang temanya ini apa? Temanya kaliannya apa? Sri Kandi. Sri Kandi. Bisa diceritakan apa itu Sri Kandi? Ya, apa maksud temanya? Kenalnya Kok bisa memilih tema itu dari sekian banyaknya tema yang lain gitu? Kenapa Sri Kandi? Karena kemarin, nah itu tadi saya katakan bahwa ini sangat sempit sekali waktunya untuk menggarap. Jadi apapun yang terbersit ide saat itu yang digunakan, itu yang dieksplor sehingga muncullah Sri Kandi menggunakan properti topeng dan tidak banyak properti lain karena waktu singkat juga, pembuatannya juga banyak, terus kemudian musik juga digarap sendiri. Ambil musik MIDI yang no copyright, jadi tidak ada pelanggaran hak cipta, itu dikompos lagi. Akhirnya jadi musik yang berdurasi 5-7 menit. Itu di musik. Kemudian konsepnya, pakaiannya juga serba mendadak sebenarnya, tapi bukan tanpa persiapan. Persiapannya sudah lumayan, cuman saja memang konsepnya yang tidak matang. Seperti yang dibilang tadi, konsepnya tidak matang ya. Nanti seandainya kita, bukan seandainya lagi ya, kita sudah akan mewakili provinsi ke provinsi, mungkin akan ada konsep yang dirubah, terus kostumnya juga nanti akan dirubah juga, kemudian musiknya juga nanti kita akan buat, tidak lagi mengambil musik yang sudah ada. Berarti baru. Iya, baru, konsepnya juga, konsep pakaiannya juga harus baru. Itu biar tidak nanti, oh ini kan si ini punya. Ya seperti itu. Biar benar-benar itu. Ya, jadi biar memang lebih original kita punya. Ini kan tari kreasi kan ya, jadi kalau boleh tahu berapa sih waktu buat pentasnya itu yang di atas panggung itu berapa menit sih kan? Buat tariannya? Yang tariannya? Iya. Kalau dari juknis itu kan kisaran 5-7 menit. Kalau di bawah 5 berarti dis. Lewat dari 7 berarti dis juga. Harus pas, makanya itu bagusnya kita kalau membuat musik itu dengan MIDI, kita tahu ukur waktunya berapa. Bukan hanya MIDI aja sih, kalau dengan gamelan langsung pun bisa sebenarnya di-read waktunya dari 5-7. Tapi kalau dengan musik live atau langsung atau buat di kerawitan itu, wah makin panjang lagi waktunya, nggak bisa 2 menit. Kok 2 menit? Nggak bisa 2 minggu gitu. Sebulanan itu baru jadi. Dari singkatnya latihannya itu, apakah Nita ini dapat free ibu nggak? Enggak sih, latihannya itu bahkan sampai malam. Stop berarti ya. Pulangnya pun sampai kehujanan. Seperti itu. Kalau kalau di sekolah tidak mengakomodasi latihan ke rumah. Ke rumah pembina Langsung mendaftar sama pembina. Gitu. Bagaimana sih support dari orang tua? Apa ada nggak larangan jangan ikut deh, soalnya ini sampai malam nanti capek? Kalau larangan nggak ada sih, cuma kalau pulangnya malam tuh cuma ditanyain lagi di mana, kapan pulangnya, jam berapa, itu aja. Berarti mensupport ya. Nah, waktu kamu dipilih sama Bu Jurnova, kamu pernah nggak perasaan kayak mau menolak tapi nggak berani? Enggak sih, justru senang dari sekian banyaknya teman-teman yang lain. Kenapa saya yang dipilih gitu? Justru senang banget. Kalau misalnya nih waktu latihan, maaf kalau Nova ini galak gimana sih? Enggak sih, kalau galaknya itu enggak, cuma kayak tegas gitu. Oke, bersembunyi di alibi tegas. Jangan pemirsa. Asih Nita. Baik ya. Cuma tegas saja, bukan galak. Tegas. Bagaimana?
Oh tegas. Tegas aja nih. Tegas dan baik hati. Ya, selalu perhatian dong kan tadi udah ditanya udah makan apa belum? Ya, Iya. Dari pas dipilih itu ada nggak sih teman kamu yang kayak aduh kenapa sih dia yang dipilih gitu? Ada. Enggak sih, kalau justru didukung sama teman, dianterin latihan, ditemenin sampai malam. SK banget teman-temannya, effortnya keren banget. Terus mau nggak kamu kan sekarang kan lombanya tari kreasi nih dari pembinanya, mau nggak kamu bakal kemunculan ide mau bikin tari yang kan mungkin nanti kan di provinsi kan kamu mau ngeluarin kayak ngasih pendapat ke pembinaan mau nambah gerakan atau gimana gitu. Mau sih biar nggak itu aja. Kalau misalnya sekarang kan udah tahu tariannya, biar nanti tuh lebih wow gitu. Jadi harus kita tunggu banget nih. Ya, Tunggu prosesnya. Nanti biar dia juga bisa mengeksplorasi dirinya, tubuhnya apalagi juga dengan gerak-gerakannya. Biar tidak apapun dari pembina, apapun itu dari pembina tidak seperti itu. Jadi daya imajinasinya, idenya dia juga keluar. Sempat setiap latihan pasti saya tanyakan, kira-kira ada sumbangan ide gerak apa lagi nih? Cuma mungkin karena dia masih kurang percaya diri, Masih malu-malu ya. Apaan ya gitu mungkin masih bingung juga apa yang mau saya kontribusikan ini untuk di tarian ini, mungkin belum. Siapa tahu nanti ini kan sudah melewati satu tahapan berproses berikutnya dia PD gitu. Dari latihan nih tahap awal nih, anggap aja ini tahap awal kan, gimana sih harapan kedepannya di provinsi atau mungkin memiliki ide atau semangat buat ke nasional atau internasional lagi? Harapannya sih bisa lebih baik lagi dan penampilannya bisa lebih memuaskan biar bisa ke nasional. Berarti punya cita-cita yang cukup tinggi ya. Kalau dilihat-lihat nih kan dari kata pembina tadi, pembuatan kostumnya juga nada. Gimana sih prosesnya, gimana aja sih nyari kostum, kok bisa cari yang ini, kenapa nggak model lain kayak gitu? Mungkin bisa dijawab juga sama pembinanya. Baik, saya bantu jawab karena ini adalah tanggung jawab saya. Jadi seperti yang itu saya katakan tadi, kostum ini sangat mendadak sekali. Apapun yang ada, pakai aja dulu. Sesederhana apapun itu, apapun yang saya temukan, pakai aja dulu. Yang penting satu, tidak mengurangi kualitas gerak, tidak merubah. Misalnya ada sinopsis, ada temanya apa, ceritanya itu menyambung ke tariannya. Jadi dari cerita konsep itu akan terlihat pada kostum. Kostum yang dibutuhkan adalah seperti ini. Karena kami tidak punya waktu untuk membuatnya, jadi kami menyewa di tempat yang memang sudah ada. Gitu. Cuman dalam prosesnya itu pasti kurang ini, kurang itu, harus dibuatkan lagi seperti pakai topeng kan, kita propertinya topeng. Seharusnya kita bukan menggunakan topeng dalam, tapi memang topeng yang dibuat khusus. Tetapi kalau itu dibuat waktunya panjang. Iya. Sehingga apapun yang ada itu kita custom lagi. Misalnya saya butuh topeng yang tanpa tali, dibuatkan topeng yang bisa digigit. Seperti itu di custom lagi oleh si penggarap kostum. Itu saja untuk kostum. Dan H-1 kita baru cari loh. Wow, satu kan, apalagi kemarin kan sempat hujan deras banget ya. Nah itu sudah kita paginya cari kostum. Ketika sudah mendapatkan itu, kita harus coba Langsung dipakai latihan. Iya, dipakai latihan karena untuk mengetahui bagaimana posisi badan penari saat menggunakan kostum. Dimananya bisa untuk kelenturannya tidak terganggu, gerakan seperti apa yang memang nyaman untuk digunakan, terus riasan kepalanya seperti apa biar tidak mengganggu dari gerakan Kan dari tema cerita kan Sri Kandi itu tuh membawakan dua karakter apa cuma satu karakter? Kan tadi kita lihatnya kan pakai topeng juga kan, itu tuh berkarakter apa gimana?
Nah, Sri Kandi itu kalau bisa diceritakan ya, Sri Kandi itu kan adalah reinkarnasi dari Dewi Amba yang menuntut balas, itulah istilahnya kepada Bisma dengan mengambil wujud laki-laki, baru bisa Bisma dikalahkan. Itu cerita pewayangan Mahabharata, itu yang diangkat. Seharusnya ini ada 2 karakter. Ya, yang pertama itu karakter putri tapi keras. Putri kayak kalau di Bali disebut bebancihan. Ya, putri keras, putra yang lembut juga bancih namanya, benar kan? Nah, itu bebancihan, putri keras. Kemudian ketika menggunakan topeng itu mengeluarkan karakter yang laki-laki banget. Karena simbol topeng itu adalah laki-laki gitu. Karena topeng dalam yang digunakan, jadi kan tidak mungkin karakternya keras sekali seperti topeng jauh keras gitu. Jadi masih ada sisi lembutnya, sisi kewanitaannya itu masih nampak. Itu yang perlu dikemas, bagaimana ketika dia belum menggunakan topeng dan sesudah menggunakan topeng itu ada perbedaan karakter. Itu sebenarnya. Tapi ada beberapa catatan bahwa masih belum terlihat perbedaan karakter itu. Itu yang nanti perlu ditingkatkan lagi dalam pencarian eksplorasi gerak ke depan. Untuk Kanita nih, ada nggak sih beberapa gerakan yang sulit dihafalin atau sampai pembinanya gini gitu? Dengar-dengar sampai nangis katanya. Waduh, enggak sih ya. Benar ya? Mungkin sakit pinggang kali ya. Urut kok. Sampai keselio kayaknya kemarin. Ya ini dah, artinya kan pengalamannya itu disampaikan. Gimana pas latihan? Pepatah mengatakan maksudnya sakit awal bersenang-senang. Gimana nih pas di latihan itu ada nggak gerakan-gerakan yang susah dihafalin atau susah gitu? Ada gerakan yang apalagi olah tubuh tuh baru mengenal olah tubuh yang di rumah hanya diam tidur, sekarang dipaksa untuk bergerak yang lentur kayak gitu, pinggangnya sakit banget. Malam-malam itu sampai nangis. Nangis guys. Tapi nangis tapi nasib ya. Nggak sia-sia berarti Tapi nangis. sekarang nangis itu terobati. Ya, terobati. Terbayar. Makanya. Rasa sakit itu terbayar. Berarti proses tidak mengkhianati hasil. Iya. Itu juga termasuk nanti ke teman-teman ya, sampaikan bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil apabila kita bekerja secara sungguh-sungguh. Ya. Dan kesempatan ini pun langka. Tidak datang Nah, dua keluarnya kan nggak bisa ikut. Hebat banget. Tadi kan kata Kak Nita ada olah tubuh kan. Cara pemanasannya itu kayak gimana sih? Cara pemanasannya itu kayak diawali dengan jogging atau lari, terus kayang, layak, gitu. Lentur jadinya. Iya, sangat lentur sekali. Kan pembinanya katanya pakar olah tubuh ya. Sebelum itu tuh ibu pernah jadi guru yoga nggak sih? Kan biasanya yoga itu berkaitan dengan kelenturan tubuh kayak gitu. Yang pakar ya. Hanya memahami sedikit. Oke, memahami. Baik, kalau yoga dan olah tubuh memang berkaitan, tapi beda. Oh beda. Kalau yoga itu kan memang untuk kesehatan pernafasan gitu kan. Ada kelenturan di dalamnya. Tapi kalau olah tubuh terkait pernafasan, tapi lebih ke kelenturan tubuh, lebih ke tubuh penarinya, gitu. Teknik apapun, jika kita sudah melakukan pengolahan tubuh atau teknik pemanasan dengan bagus, mengunci perut, pengaturan nafas, itu penari tidak akan terkesan berat ketika menari. Itu gerakan apapun akan bisa dilakukan dengan lentur dan luas. Itu kalau dibilang pernah mengajar yoga, saya sih enggak. Cuman kalau olah tubuh di sini karena memang ada pelajaran juga, terus itu memang diperlukan sekali ketika pemanasan saat latihan. Nah, justru itu yang menjadi kendala saya ketika mengajar Nita, karena saya nggak pegang di kelas 10.
Jadi saya tidak mengajari dia olah tubuh. Ketika bertemu dengan Nita, kaku sekali tubuhnya. Kaku sekali. Loh, gimana nih caranya? Tapi syukurnya dia itu mau berusaha, tidak cengeng. Cengengnya kan cuma di kamar aja kan, sakit, nangis gitu, nggak di hadapan saya. Kalau di hadapan saya pelototin aja. Itu ya, jadi Nita itu tangguh anaknya, nggak cengeng ketika latihan. Itu yang membuat saya senang dengan dia. Jadi prosesnya itu enak sekali dilalui. Kita bahkan tidak sampai adu mulut atau keras banget ngajarnya, enggak. Malahan santai, ketawa-ketawa gitu, karena enak gitu. Dia enak mengambil menyerap ilmu, saya juga enak ngajarnya. Tidak ada pertentangan pendapat ya. Awalnya seperti itu, ketika belum tahu karakter masing-masing bertentangan dulu, tapi akhirnya ibunya inginnya seperti ini, dia memahami. Kemudian saya, anak ini jangan dikasih gerak ini, nanti dia malah bunuh diri. Artinya bukan dia malah tidak akan bisa melakukannya dengan bagus, dengan baik. Maunya saya itu pure kontemporer, maunya seperti yang dilakukan oleh juara 2. Maunya begitu. Hanya saja saya melihat kebutuhan siswa saya, ternyata tidak bisa. Jadi tidak mungkin saya paksakan tubuh saya untuk dilakukan dengan tubuhnya Nita. Harus ikhlas ya. Iya, ikhlas. Tariklah lagi, jangan semuanya dikeluarkan gitu. Perlahan berarti. Perlahan. Tapi nanti pasti. Tenang ya Nita ya. Siap-siap dulu. Siap aja dulu. Tetap semangat. Yang juara 2-nya temanya kontemporer. Semi, hampir mendekati kontemporer. Dia lebih banyak ke kayak pengkarakteran, kayak lebih ke teater. Lebih menekankan ekspresi gitu. Memang bagus, hanya saja ketika dia harus melakukan kontemporer, harus keluar jiwa kontemporer seutuhnya. Tapi Nita kan tradisi. Ya kan, kreasi. Karena dia kuat di tradisi. Makanya saya olah biar tidak membunuh karakter tubuh siswa. Oh gitu. Iya. Oke. Dari pemanasan lentur yang tadi itu, dari mana sih Ibu mendapatkan inspirasi untuk melatih Kak Nita ini? Awalnya saya pelan-pelan dulu. Saya lihat dulu karakter siswa saya. Dia kuatnya di mana? Pernah saya paksa untuk mengaplikasikan tubuh ini ke sana, tapi tidak bisa. Terlalu dipaksa, dia juga bingung bagaimana mengekspresikan tarian, itu juga bingung. Oke, kalau begitu kita murni tradisi. Tetapi catatannya adalah kelenturan tubuh itu jangan terlalu dikaku ke tradisi. Misalkan ada kan gerak Bali yang ngotes banget, itu condong punya. Kalau dibuatkan perlahan itu kelenturannya akan berbeda. Itu saya ajarkan pelan-pelan. Itu yang membuat waktunya jadi molor. Waktu latihan molor. Untuk mencari opening sampai ke isi itu membutuhkan kira-kira waktu berapa ya? 1 mingguan. Keteteran sudah mencari ending. Nah, akhirnya udah deh, apa yang ada jadiin aja seperti itu. Jadi yang ending itu betul-betul kita mepet-mepetin waktunya, akhirnya jadi juga. Nah, dengan proses itu, karena udah tahu karakternya Nita itu adalah di tradisi, dikuatkan di sana itu. Jadi dibilang tradisi memang kental sekali, tetapi sebenarnya ada unsur yang temporary, yang kontemporer itu masuk sedikit, tapi tidak terlihat banget. Kan katanya Ibu itu nggak ngajar di kelas 10. Kemungkinan nggak nih tahun depan Ibu bakal ngajar di kelas 10? Wah, ini tergantung yang di atas. Tergantung Kita tunggu surat yang di atas. Oke, ya tunggu. Nanti
Tapi inginnya saya sih biar bisa mengajarkan basic dulu di kelas 10. Karena di kelas 10 itu kan basicnya ada di situ. Kalau dia udah di kelas 11 baru kita mengajarkan basic, terlambat sekali. Nah seperti ini contohnya, susah jadinya, aduh nih milih muridnya yang mana gitu. Tapi syukurnya udah pernah kenal Nita, jadi coba deh yang ini. Ini kayak milih apa ya, buah simalakama, makan buah simalakama, maju kena, mundur kena gitu. Kalau maju nggak bisa mundur lagi, kan gitu kan? Udah maju karena waktu mepet ya udah maju sekalian, terobos ya, diterobos hujan, lampu merah terobos. Dari konsep yang tadi tuh ada nggak kayak kesan-pesan pembinanya untuk penari kayak wah gitu? Maksudnya? Kan siapa tahu nih ibunya kayak kamu keren nih, kamu gini, semoga bisa gini ke depannya gitu. Oke, harapan aku, Iya, harapan ibu. iya. Oke. Kalau untuk Nita, yang paling saya senang, yang paling saya membuat takjub itu adalah ekspresinya. Itu yang pertama. Gimana ya, membawakan karakter ini lumayan dia punya rasa yang sama dengan apa yang dibawakan itu. Nita coba kalau pertama senyumnya jangan seperti itu. Coba ini kan lagi matanya. Coba senyumnya kayak gini. Coba kayak dia bisa. Cepet tuh nanggapinya. Awalnya kan senyum manis. Oh, enggak, bukan itu. Coba agak begini matanya tapi senyum. Dia bisa. Itu. Jadi pembawaan itu yang membuat saya takjub. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah tubuhnya mampu untuk melakukan tarian itu. Jadi ketika menari tanpa rasa itu susah dicerna oleh penonton. Seni itu harus dengan rasa. Bagaimanapun teknik menarimu dengan bagus, kelenturan tubuhmu baik, tapi tidak ada rasa, tidak muncul pada ekspresi, itu kayak sayur tanpa garam. Hambar. Nah itu Nita punya di sana. Nanti kedepannya lagi ketika sudah berhadapan dengan tim provinsi, mungkin harapan saya untuk Nita dia bisa mengembangkan di teknik ketubuhan penarinya. Kalau sekarang kan hanya dia bisa kayang aja, itu poin plus tapi cuma satu masih kurang kan. Nah itu nanti ada beberapa gerakan yang ingin saya tekankan ke dia, atau dia harus melakukan gerakan yang apa yang saya mau gitu. Siap-siap. Ya, menurut Kak Dita nih, gimana sih perasaan kamu waktu diberikan saran sama penonton? Perasaannya itu kayak gimana ya, sedih, kayak nggak mau sesuai yang ibu mau, ibunya mau, terus kayak gimana ya, agak bingung sih gimana caranya. Padahal udah berusaha, gimana caranya? Tapi tidak menemukan cara untuk mengakomodasi ide, biar dia tidak kecewa mungkin dengan gurunya bahwa dia belum mampu untuk melakukan, mungkin itu. Tari kreasi ini kan solo, kemungkinan nggak nanti pembinanya tuh buat yang kelompok atau berpasangan, mungkin mengambil siswa-siswa kelas 10 yang mungkin ibu sudah lihat potensinya di mana dikembangkan bersama-sama. Itu bisa jadi nggak Bu? Sebenarnya sih bisa jadi, hanya saja di dalam event ini FLS 2N yang juknisnya tari tunggal. Oh, tari tunggal. Ya, jadi tidak bisa. Sempat beberapa tahun lalu, kalau nggak salah di tahun 2019. Oh, yang saya kena ini itu ya? Sayang, oke, ini Paman Swarke yang saya kena Kenapa? apa namanya janji. Oh, ya apa ya janji Anda ya? Saya lupa menagihnya. Udah Ya sama anak-anak, oke. Sama anak-anak. Iya man, kalau menang, kalau dapat juara gitu. Akhirnya bagaimana Paman? Udah dapat juara 2. Sangyang. Itu ibu juga yang garap. Itu kelompok. Waktu itu juknisnya memang kelompok. Itu penarinya kakak-kakak kelas kalian itu 5 orang.
sederhana sekali pakaiannya, tidak seperti ini ya, sangat sederhana. Itu karena waktu juga cukup. Waktu itu ibu buat pakaian sendiri dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekolah. Budget minim. Budget minim waktu itu, sekolah juga baru terbentuk waktu itu. Kemudian kita mengikuti FLS waktu itu langsung ke tingkat provinsi. Bukan seperti sekarang kan region 1, 2, 3, 4 gitu. Waktu itu langsung ke tingkat provinsi, kita mendapat juara 2 di provinsi. Yang pertama itu dari SMKI. Langsung ke nasional dia. Itu yang kelompok. Sekarang ini kan yang tunggal juknisnya dari, kalau nggak salah dari COVID tunggal. Itu sekarang masih tunggal. Nanti mungkin kalau ada kelompok pasti akan menggarap kelompok gitu. Dan oke, silakan duluan aja. Kalau buat Kanita nih, apa sih pesan buat Bu Junanova ini? Buat Bundanya, apakah soal tentang latihannya gitu, kayak ini lebih gini lagi, ini lebih gini lagi. Kesannya sih ibu yang sabar aja ya. Lebih sabar ngajarin saya, yang agak mencernanya itu agak susah gitu. Oke, berarti kan sudah paham dengan diri sendiri kan? Susah mencerna katanya. Saya. Oke, saya akan lebih bersahabat dengan Anda beberapa bulan ke depan. Untuk lanjut ke provinsi, gimana sih apa sih yang kalian lakukan buat memunculkan chemistry kembali gitu? Kayak menambahkan chemistry lagi. Menambah chemistry ya? Iya. Kita janji mau traktiran kan? Iya. Pokoknya saya bilang begini, apapun hasilnya nanti, dapat ataupun tidak, saya kesampingkan itu. Intinya kamu lakukan dengan maksimal dulu, itu satu. Apa yang menjadi targetmu, jangan pandang saya. Ikuti kata hatimu. Jangan pandang saya ketika saya bilang A, B, C, D, E saat latihan. Ketika pentas, panggung milikmu. Itu. Dapat atau tidak, nanti saya traktir. Itu karena sebagai apresiasi dia sudah melakukan apa yang saya mau, apa yang dibutuhkan oleh garapan ini. Apa sih yang menginspirasi Kak Nita ini buat percaya diri, Kak, aku bisa gitu? Inspirasinya sih dari ibu pembinanya. Ibunya itu pede banget, percaya diri, masa ibunya bisa, anak muridnya nggak bisa gitu, biar nggak mengecewakan. Nah, tadinya kan mau ditraktir nih, Ya. Miss, tapi ya bilang aja. Bahkan ditraktir apa? Nggak jadi. Traktir apa? Ya, traktirannya Apa sih? Bu? Penasaran. Tahu, ya, kalau boleh tahu, siapa tahu nanti diajak Ikutan. gitu ya. Kita bisa ikut dong. Nggak apa-apa, tanya aja. Santai aja. Tadi kan katanya mau ditraktir nih. Menurut kamu nih, apa sih traktirannya? Oke, kita boleh ikut nggak? Langsung dijawab. Tanya dulu. Pembinaannya, traktirannya seperti apa dulu? Kan bisa langsung apapun itu kita dapat. Ikutan sahabat gitu ya. Ya. Kok dapat komisi nih? Apa Nita? Traktirnya sih makan-makan Di mana kira-kira? di SS. Di SF. Oh, di sambal-sambal itu. Ya, serba sambal. Terus temannya bilang nanti kalau masuk ke provinsi, masuk ke nasional traktirannya apa? Dibilang apa? KFC. KFC. Oh iya KFC, tapi yang di mana? Di tempat di nasional, di mana itu Jakarta. Siapa tahu ke Jakarta kan gitu. Sekalian aja ke sana cari yang lebih dari KFC gitu. Mau ikut? Mau. Aduh. Tapi ibu yang baik. Siap. Namanya juga ditraktir kan? Oh iya juga. Kan ada gitu kayak traktir baru sendiri ya. Kan yang dipilih Kak Nita aja, ada nggak sih siswa lain yang ibu aku bisa lah bu, kok nggak ibu milih saya gitu, ada nggak? Oh yang berpotensi. Heeh. Yang menawarkan diri sih belum ada. Karena
saya kan menunjuk langsung. Menunjuk langsung, harusnya memang ada seleksi dulu kan. Tapi kalau seleksi itu panjang lagi nih. Lama lagi. Ya, lebih baik saya langsung tunjuk si ini. Jadi temannya yang tidak berkesempatan seperti yang diajak Nita warawiri kemana-mana itu, sebenarnya dia pengen, dia itu punya niat habis Nita harus aku. Itu dia punya target, habis Nita harus aku. Jadi dia nempel kemana-mana. Nempel bukan berarti dia itu seperti asisten atau yang lainnya, enggak. Dia nempel tapi dia juga mencuri ilmu, mencari apa yang harus dia dapatkan gitu untuk kedepannya. Si Nita diajarkan ini sekarang sama ibu guru, saya harus belajar nih. Nah itu kan kompetisi tapi sehat gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, yang ikut warawiri itu dapat nilai plus juga apa enggak sih Bu? Kita tahu juga, siapa tahu kita juga bisa ikut gitu. Siapa tahu, dilihat keloyalannya dulu ya. Seberapa loyal dia untuk mengikuti temannya yang warawiri gitu. Keloyalannya, karena si temannya Nita ini memang betul-betul mensupport apapun itu. Kehujanan bareng ya, Panasan bareng gitu. Panasan bareng, dimarahin juga bareng gitu. Itu cukup menarik sih pertemanan mereka ini. Padahal kenalnya baru di SMK. Bukan teman dari kecil. Juga tidak kaget. Berarti ya yang munculin chemistry-nya itu. Ya. Ini kan Kak Nita nih kan selama 2 minggu otomatis dapat dispen kan dari mapel-mapel lainnya itu. Gimana sih Kak, bisa nggak kakak itu kayak menyeimbangkan sama latihan, belajar, nugas itu gimana sih caranya Kak? Ataupun sama pacarnya juga. Iya. Perlu dibagi-bagi juga waktunya, teleponan, chatan gitu. Kalau pacar nggak punya ya. Belum punya pacar. Masih single guys. Kok masalah belajarnya itu tanyain sama guru mapelnya, boleh nggak nyusul misalnya dapat tugas, temennya duluan yang nyetor tugasnya, boleh nggak saya izin dulu akhir aja gitu. Tapi untungnya gurunya ngerti juga. Gurunya ngerti. Oke ya. Kita kan udah berbincang banyak nih, happy, saling nanyain, saling mengeluarkan pendapat, keluh kesah. Untuk pembinanya ada nggak kata-kata nih buat pemirsa yang nonton Brownies ya, ataupun untuk kendalanya gimana sih memunculkan semangat, niat, dan cita-cita itu gimana sih? Oke, kata terakhir dari saya untuk sesi Brownies obrolan manis ini. Jadi apapun yang kamu lakukan dengan maksimal. Kemudian setiap proses itu pasti akan sakit, apapun itu. Jadi lakukan dengan tulus hingga kamu nanti akan mendapatkan hasil yang tidak kamu duga. Jadi apapun itu lakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Sahabat Brownies, demikian tadi obrolan kami dengan pembina dan penari dari juara pertama Lomba Kegiatan di SMK Fest dan SMK Expo 2024 Region 3 Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Untuk sahabat Brownies dan seluruh masyarakat Bangli, Klungkung, dan Karangasem, kami undang untuk hadir menyaksikan dan meramaikan SMK Fest dan Expo 2024 Lomba Ajang Talenta Siswa SMK dan Expo Product Teaching Victory di SMK Negeri 4 Bangli mulai dari tanggal 29 sampai 31 Januari 2024. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sukses. Terima kasih.